Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Geja Movie. Kali ini saya akan menceritakan film zombie terbaru yaitu Apocalypse Jet yang dirilis tahun 2024. Film ini disutradarai oleh Charles Torrance dan dibintangi oleh Francisco Ortiz. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Bertempat di sebuah kota di Spanyol, seorang pria yaitu Mario Manel diceritakan sedang mengunjungi rumah kakak perempuannya untuk merayakan tahun baru. Dia tidak datang sendirian, melainkan ditemani istrinya yaitu Julia, dan terlihat dia sangat senang bermain bersama keponakannya. Sí, hombre, que la tía y yo nos tenemos que ir a casa. Ay, pulsa el botón para allá. Pero ¿y qué quieres? ¿Que se ponga hecho una bola? ¿Y que no se pueda mover? ¿Que se ponga...? Tak lama kemudian, Mario berpamitan untuk pulang kepada kakaknya yaitu Belen. Tak lupa dia menitipkan salam untuk kakak iparnya yang saat ini sedang bekerja di luar kota. Bueno, chicos. Bueno, gracias por venir. Adiós, Belén. Chao. Di perjalanan pulang, terlihat Mario dan Julia bertengkar. Karena sudah beberapa tahun menikah, Mario selalu menolak dan belum siap jika memiliki anak sendiri. Padahal dia terlihat sangat senang bermain dengan keponakannya tadi. Sampai di mana akibat pertengkaran itu, Julia tidak fokus menyetir, sehingga kecelakaan pun terjadi dan harus merenggut nyawa Julia. ¿Sabes lo que me pasa? Vale, ya. Satu tahun kemudian, terlihat Mario masih dalam kesedihan setelah tragedi yang merenggut istrinya. Dan dalam satu tahun itu muncul suatu virus yang bernama TSG. Virus ini adalah mutasi dari virus rabies. Dan di dalam berita dijelaskan jika virus ini jauh lebih berbahaya dari COVID-19. Karena siapapun yang terkena virus ini akan berubah menjadi tak terkendali dan akan memiliki kecenderungan menyerang orang lain. Aquí en la Unión Europea, ¿cómo de probable es que veamos? Diputado González Escalona. Berniat menjual kapal yang sudah tidak lagi dipakai setahun ini, dia teringat kembali dengan kenangan bersama istrinya di kapal itu. Dan hal itu membuat dia tidak jadi menjual kapal tersebut. Lo quiero quitar. Roto. Sebelum pulang ke rumah, Mario memutuskan untuk mampir ke Indomart yang nampak sangat ramai dikarenakan isu akan adanya karantina setelah virus TSG semakin meluas. Setelah berbelanja, Mario melanjutkan perjalanan pulangnya, dan di rumah, dia hanya hidup berdua dengan kucing kesayangannya yang bermotif mujair. Beberapa waktu kemudian, dia mendapatkan video call dari kakaknya yang membahas tentang perahu si Mario yang akan dijual. Kemudian dia menceritakan, karena virus yang saat ini semakin menyebar, dia beserta suami dan anaknya akan pindah ke suatu pulau yang bernama Kanari, dan dia mengajak Mario untuk ikut bersamanya. No puedo. Hazlo por mí, por favor. Keesokan paginya, Mario melihat semua tetangganya berkemas dan bersiap untuk pergi keluar kota. Sepertinya apa yang dikatakan kakaknya tentang penyebaran virus itu benar, dan membuat semua orang ketakutan. Maka dari itu dia bergegas ke bandara untuk ikut bersama kakaknya mengungsi ke Pulau Kanari. Acorta drásticamente el periodo de incubación a apenas unos minutos. Tetapi saat dia sudah di bandara, entah kenapa semua penerbangan mendadak dibatalkan dan muncul peringatan dari pemerintah agar semua warga tidak bepergian kemanapun, di mana itu membuat semua penumpang menjadi ricuh dan tak terkendali. Lo están anunciando ahora. Hay una variante del virus. Berniat ingin pulang cepat, dia terjebak kemacetan yang sangat panjang, buntut dari peringatan pemerintah, yang membuat semua warga panik. Karena kemacetan tak kunjung mereda, Mario pun memutuskan untuk berjalan kaki dan meninggalkan mobilnya di sana. Setelah hampir 5 jam berjalan, Mario pun sampai di komplek rumahnya. Dia kaget karena banyak petugas yang sedang mengamankan tetangganya yang terkena virus TSG. Di sini kita diperlihatkan bahwa manusia yang terkena virus ini akan berubah tak terkendali seperti zombie.
Keesokan paginya, Mario mendapatkan video call dari kakaknya yang memberitahu bahwa semua jalur udara dan darat sudah ditutup karena pemerintah mengkarantina kota itu. Dan satu-satunya tempat paling aman sekarang adalah berdiam diri di rumah. Sepertinya benar bahwa virus TSD ini telah menyebar luas, karena saat Mario membuka aplikasi TikTok miliknya, dia melihat postingan yang membagikan penampakan orang yang terkena virus itu. Mereka berperilaku seperti zombie dan tak terkendali untuk menyerang orang lain. Dan tiba-tiba muncul peringatan kembali dari pemerintah. Kali ini pemerintah menjelaskan bahwa virus telah menyebar dengan cepat di kota ini. Maka dari itu kota ini akan dikarantina sepenuhnya. Sebelum kota dikarantina sepenuhnya, dia segera pergi ke Indomart untuk membeli persediaan. Namun ternyata Indomart sudah kosong karena diserbu warga lain. Segera Mario mencari toko lain dan untungnya dia bisa mendapatkan beberapa makanan untuk dibawa pulang. Tapi saat dia akan OTW pulang, muncul seorang polisi yang terluka dan langsung mengunci dirinya sendiri di dalam toko itu. Belum sempat berjalan, muncul orang yang terkena virus menyerang seorang polisi lain. Berniat menolong polisi itu, tanpa disangka orang itu berlari untuk menyerang Mario. Untungnya meskipun polisi sedang terluka, dia bisa melepaskan tembakan untuk menolong Mario. Seperti yang sudah dijelaskan di berita, virus ini bisa menyebar lewat luka. Terbukti dari polisi yang tadi mengurung dirinya sendiri mulai berubah menjadi seperti zombie. Dan polisi yang ada di luar pun menyuruh si Mario untuk segera pergi dari sana. Setibanya di rumah, berbekal tutorial video dari YouTube, dia mulai membuat pertahanan di rumahnya. Dengan memasang kunci double, pagar runcing, dan memasang CCTV agar tidak ada zombie yang memasuki rumahnya. De la Graciosa en Canarias, los medios de comunicación habituales, los comunicados se efectúan. Suatu hari muncul berita dari pemerintah yang menjelaskan bahwa mereka akan mengevakuasi semua warga menggunakan bus. Tetapi Mario mendapat pesan dari kakaknya, kalau semakin banyak orang berkumpul, justru akan membuat virus lebih cepat menyebar dan lebih berbahaya untuknya. Tak lama kemudian muncullah petugas yang berniat menjemputnya. Namun Mario sudah bertekad bahwa dia tidak akan ikut dievakuasi. Sehingga meskipun petugas menggedor-gedor pintunya, dia tidak bersuara sedikit pun. Satu minggu kemudian, hampir semua penghuni kompleks sudah dievakuasi dan hanya menyisakan Mario sendiri. Dia masih tetap menggunakan listrik karena dia mempunyai panel surya, tetapi sinyal sudah tidak ada dan karena itu dia tidak bisa menghubungi kakaknya. Dikarenakan persediaan makanan sudah habis, dia melengkapi diri dengan alat-alat seadanya dan berkeliling ke rumah-rumah sekitar untuk mencari makanan yang tersisa. Namun di salah satu rumah, dia bertemu dengan nenek tua yang menolak dievakuasi dan memilih bertahan di rumahnya juga. A los niños que volverían pronto. Pero a la media. Setelah berkenalan dan mengobrol-ngobrol, akhirnya Mario bekerja sama dengan si nenek untuk mencari makanan. Karena si nenek mengenal semua warga di komplek, dia mengetahui rumah mana saja yang biasanya menyimpan makanan. Sehingga tugasnya Mario hanya tinggal mendatangi rumah itu untuk mengeceknya. Esa. Tidak banyak yang bisa diambil oleh si Mario. Kalaupun ada makanan, itu sudah basi dan tidak layak untuk dimakan. Namun meskipun begitu,
masih ada miras dan beberapa makanan kaleng yang bisa dia amankan. Bahkan dia juga menemukan sebuah motor trail dengan kondisi mulus, no minus, dan surat-surat lengkap. Yang dengan adanya motor itu, pastinya dia lebih terbantu untuk mobilisasi. Malam harinya Mario dan si nenek merayakan keberhasilan mereka. Meskipun tak banyak makanan yang bisa diambil, namun mereka tetap mensyukurinya. Mereka pun bercerita satu sama lain tentang istri si Mario yang meninggal dan si nenek yang ternyata ditinggalkan oleh keluarganya. Yo hace algo más de un año. ¿Tienes fotos de ella? Sí, claro. Tengah malam saat sedang tiduran di rumahnya, si Mario dibangunkan oleh walkie-talkie dari si nenek yang memberitahu jika di radio ada siaran dari para penyintas untuk pergi ke Pulau Kanari. Percis seperti perkataan si kakak. Dan di radio dijelaskan bahwa hanya Pulau Kanari lah tempat paling aman saat ini. Beranggapan ide itu pantas dicoba, dan si kakak yang mungkin ada di sana, Mario pun memutuskan untuk pergi ke sana dengan kapalnya, dan tak lupa membawa si nenek sekalian. Gabriela, ¿me oye? Espera. ¿Cómo que no? Claro que puede. Pero si apenas soy capaz de salir. Keesokan paginya setelah beres siap-siap dan ingin menjemput si nenek, alangkah terkejutnya si Mario melihat si nenek yang sudah meninggal dikarenakan bundir. Dan dari pesan yang dia tinggalkan, dia tidak mau menjadi beban bagi siapapun. Si Mario pun tampak sedih, karena meskipun singkat, si nenek sudah seperti keluarganya sendiri. Tak lama saat dia sedang berjalan sambil agak ngelamun, tiba-tiba ada ladies zombie yang sangat barbar menyerangnya, membuat si Mario pun kesulitan untuk menghadapinya. Tetapi karena masih disayang Tuhan, si Mario pun berhasil mengalahkan si zombie dengan cara menembak kepalanya dengan senapan ikan. Tak bisa hanya berdiam diri saja, si Mario pun memutuskan untuk pergi ke dermaga dengan menggunakan motor trailnya. Dia pun membawa satu-satunya super sistemnya saat ini, yaitu si kucing kesayangannya. Sesampainya di pusat karantina di perbatasan kota, entah kenapa terlihat sangat sepi di sana. Padahal seharusnya di sana banyak orang yang dikarantina berkumpul. Dan karena jalan ditutup, Mario pun memutuskan untuk menggunakan jalan hutan. Saat dia melewati jalanan hutan, tanpa disangka ternyata di sana banyak zombie yang mengejarnya. Dan saat dia sampai di kamp pengungsian, zombie pun makin banyak di sana. Hal itu menjelaskan jika semua orang di kamp pengungsian ini sudah menjadi zombie semuanya. Dan saat dia sedang diburu ratusan zombie, celakanya dia jatuh dari motornya. Dan apesnya motornya menjadi minus dan tidak bisa dinyalakan lagi. Sehingga dari itu dia harus berlari untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di dermaga, ternyata di sana sudah kosong. Bahkan kapal kepunyaannya pun sudah tidak ada dicuri orang. Setelah berkeliling, Mario menemukan masih ada satu kapal yang tersisa dan mencoba berenang untuk mengeceknya. Di saat mengecek ke dalam kapal, dia dikejutkan dengan Jongjial alias zombie kecil, yang dimana dia adalah balita yang terkena virus TSJ itu. Dan apesnya kapal itu pun tidak bisa dipakai lagi. Tapi untungnya dia menemukan kapal kecil yang bisa dipakai untuk pergi dari sana. Hola, hermana. Saat dalam perjalanan, kapal si Mario pun berhenti karena baling-balingnya menyangkut sesuatu. Yang ternyata setelah dilihat, ternyata baling-balingnya tersangkut oleh seonggok mayat. Dan tak lama dari situ, muncullah kapal dengan beberapa orang bersenjata dan membawa si Mario pergi dari sana.
Ternyata mereka membawa si Mario ke kapal yang lebih besar dan memperkenalkan dia kepada seorang pria yang bernama Victor, di mana si Victor ini adalah satu-satunya orang yang bisa berbahasa Spanyol seperti si Mario. Kemudian dia juga diperkenalkan kepada kapten kapal yaitu Usakov, dan baru diketahui bahwa mereka adalah para penyintas asal Ukraina. Bueno, y tengo una pequeña empresa. Si Mario pun bercerita bahwa dia akan menuju Pulau Kanari karena dari info yang dia dapatkan dari radio, di sana sangat aman karena dijaga oleh para pasukan dan banyak para medis yang membangun fasilitas kesehatan di sana, di mana hal itu menjadikan Pulau Kanari pulau yang paling aman saat ini. Radio para ir a Canarias. Tetapi Victor mengatakan jika kapalnya saat ini sedang rusak dan dalam masa perbaikan. Maka dari itu sebelum kapalnya bisa diperbaiki, kapal ini tidak bisa pergi kemana-mana. Saat sedang mengantar Mario ke tempat istirahat, Victor menceritakan bahwa dia adalah seorang pilot helikopter. Kehidupannya sangat normal sampai di mana istrinya dinyatakan terkena virus TSG. Helicópteros antiincendios hace un par de meses. Aprendí a hablar ruso. Allá era como el inglés. Saat sedang mencoba untuk tidur, Mario melihat dari jendela jika ada para penyintas lain di luar meminta pertolongan ke kapal ini. Dari situ si Mario merasa sedikit lega, karena ternyata ada penyintas lain yang selamat dari kekacauan ini. Keesokan paginya saat sedang sarapan, Mario menanyakan kepada si Victor tentang para penyintas yang ia lihat semalam. Tetapi anehnya Victor mengatakan jika tidak pernah ada penyintas selain dia yang kesini semalam. Dan hal itu membuat si Mario heran dan merasa curiga kepada semua orang yang ada di kapal ini. Oye, anoche vi que llegó gente nueva, ¿no? Karena tahu si Mario berasal dari daerah sana, dia diminta menunjukkan tempat-tempat penting yang ada di sana dari sebuah peta. Dia pun menunjukkan pabrik mobil, pom bensin, dan pembangkit listrik di sana. Tetapi si kapten menanyakan hal lain. Si kapten menanyakan tempat yang tersedia bahan beton di sana, di mana hal itu pun membuat si Mario semakin curiga. Masih penasaran, si Mario kembali menanyakan tentang para penyintas semalam kepada si Victor. Si Mario mengatakan bahwa dia curiga kepada si kapten yang terlihat mempunyai niat lain. Mario pun mengatakan kepada si Victor bahwa dia mengetahui ada helikopter di atas rumah sakit daerah sana dan akan mengajak si Victor untuk pergi ke Pulau Kanari bersama-sama. Karena si Victor tidak bisa diajak kompromi, si Mario pun memutuskan untuk pergi sendirian saja. Dan di saat dia sedang diam-diam pergi, dia melihat para penyintas semalam sedang terikat di sana. Entah apa yang direncanakan si kapten, tetapi saat dia sedang mencoba melepaskan para penyintas, muncul satu orang bawahan si kapten yang menodongkan senapan. Tetapi untungnya muncul si Victor yang menyelamatkan si Mario, dan dia berkata dia setuju untuk pergi dari sana bersama si Mario. Espero que sea verdad lo del helicóptero. Mereka pun berhasil pergi dari sana, meskipun si penyintas tak selamat karena ditembak oleh si kapten dan bawahannya. Dan si Victor pun mengalami luka di bahunya karena ikut tertembak. Tak lama dari itu, sesampainya di daratan, Mario pun langsung mencari mobil untuk berkendara ke rumah sakit. Dan beruntung dia mendapatkan mobilnya, meskipun harus menembak zombie yang terperangkap di mobil itu.
Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Victor pun bercerita jika si kapten ternyata orang yang sangat kejam. Dia sedang membangun perlindungan di Pulau Salvora dan hanya akan menolong orang yang tunduk kepadanya. Está construyendo un refugio. Cuando todo esto acabe, la gente tiene que responder por... Sesampainya di rumah sakit, muncul beberapa zombie yang menyerang mobil si Mario. Hal itu pun membuat mobil agak oleng. Tetapi tak lama si Mario pun langsung mengambil senapan dan memberedet si zombie-zombie itu. Setelah itu dia membawa Victor ke dalam rumah sakit dan bertujuan langsung ke atap untuk ke helikopter. Lagi-lagi ada gangguan dari para zombie yang membuat si Mario harus bertahan sembari melindungi si Victor. Tetapi tanpa disangka, ternyata ada penyintas lain, yaitu perempuan dan anak-anak yang bertahan dengan cara mengurung diri di sebuah ruangan agar terhindar dari para zombie. Beruntungnya si Victor bisa dirawat di sana. Mario pun berterima kasih dan bercerita dia tidak tahu jika masih ada orang yang selamat dan tujuannya ke sini hanya untuk mencari helikopter. Kebetulan ternyata Bu Perawat tahu letak helikopter berada, namun landasan sekitar helikopter dipenuhi oleh para zombie. Es un peligro para los niños. Era la zona de triaje y cuarentena. Tak lama dari situ si Mario mengecek HP-nya dan alhamdulillah ternyata di sana ada sinyal sehingga pesan dari si kakaknya masuk. Di sana kakaknya mengirimkan video yang menceritakan bahwa dia telah sampai di Pulau Kanari dan dia meminta maaf karena dia tidak bisa membawa si Mario. Tak lama dari situ, tak disangka Mario melihat si kapten dan anak buahnya di bawah. Mario pun langsung turun menyuruh Bu Perawat dan yang lain untuk bersiap-siap sekarang sebelum si kapten dan anak buahnya menemukan mereka. Secara perlahan mereka mencoba untuk keluar, tetapi saat mereka membuka pintu, muncul beberapa zombie yang membuat Bu Iria terluka. Bu Iria pun menyuruh mereka segera pergi dari sana sebelum dia berubah menjadi zombie juga. Singkat cerita, mereka mencapai lantai di mana helikopter berada. Tapi masalahnya adalah, di sekitar helikopter terdapat banyak sekali zombie yang berkeliaran. Dan tak menyerah di sana, Mario dan yang lainnya pun membuat tameng dari barang-barang seadanya agar bisa melewati para zombie. Akhirnya mereka berhasil menaiki helikopter. Tetapi karena Victor belum bisa menyalakan helikopternya, Mario pun keluar lagi untuk menghadang para zombie yang merangsak masuk. Belum selesai masalah, muncul si kapten dan anak buahnya, menembaki zombie dan mengancam si Victor dan yang lain untuk turun dari sana. Hal itu pun membuat Mario membuka gerbang agar para zombie menyerang si kapten dan bawahannya. Pada akhirnya helikopter pun bisa terbang dari sana. Tetapi saat helikopter OTW ke Pulau Kanari, Mario mendapat telepon dari kakaknya yang mengatakan bahwa Pulau Kanari tidak lagi aman karena wabah virus sudah menyebar di sana. Dan si kakak pun menyuruh si Mario agar tidak datang ke sana. No, escúchame. No vengas a Canarias por lo que me... Dan film pun tamat. Belum jelas apa yang akan terjadi pada mereka, tapi sepertinya film ini akan ada lanjutannya, yang mudah-mudahan akan segera dirilis. Dan BTW si kucing juga selamat ya, jadi kalian gak usah khawatir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai dukungan kalian. Dan terima kasih.